welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku mau share pentingnya mental health di tengah pandemi ini. Karena setelah aku lihat di sekeliling aku sendiri, ternyata nggak cuma daya tahan tubuh aja yang diperluin selama pandemi ini, tapi mental health ini juga salah satu masalah yang penting dan juga bukan masalah yang sepele. Jadi hari ini aku sekalian aja mau share tentang pengalaman aku dan cara aku mengatasi mental breakdown yang sempat aku alami selama masa pandemi ini. Dari yang aku amati, baik di diri aku sendiri ataupun orang-orang di sekitar aku, di masa pandemi ini kita sering sekali berada di rumah aja. Kita jadi sekolah di rumah, kita jadi kerja di rumah, pokoknya segala hal kita lakukan di rumah. Dan karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan di rumah aja, otomatis gerak kita juga menjadi terbatas. Dan mungkin banyak dari kita yang akhirnya merasa stres, tertekan atau jenuh karena pola berulang yang kita lakukan setiap hari itu. Dan mungkin banyak dari kita yang akhirnya merasa kalau selama di rumah aja kita tuh nggak bisa produktif, atau kita tuh menjadi pribadi yang kurang berguna, atau bahkan banyak dari kita juga nggak tahu kita tuh sebenarnya mau ngapain selama di rumah aja. Dan menurut pengalaman aku sendiri, setelah merasakan hal-hal tersebut selama di rumah aja, akhirnya aku berusaha untuk lebih produktif, berusaha untuk menghabiskan waktuku dengan hal-hal yang lebih positif. Selain itu, kita akan ingin untuk menjadi pribadi yang lebih berguna. Tapi meskipun semua itu sudah kita lakukan, kita bahkan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Selain itu, kita mungkin juga sudah bekerja secara maksimal dengan adanya di rumah aja. Mungkin beberapa dari kita tetap merasa kalau apa yang kita lakukan itu masih kurang. Apalagi kalau hasil yang didapatkan itu nggak sesuai dengan harapan kita sebelumnya. Dan mungkin setelah pemikiran itu tadi muncul, kita itu akhirnya lebih memaksakan diri untuk lebih produktif lagi, untuk melakukan semua pekerjaan dengan lebih giat lagi dan lebih maksimal lagi, sampai kita itu seperti memaksa diri kita melebihi batas diri kita sendiri. Dan mungkin pada saat kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, entah itu pada saat istirahat ataupun sesaat sebelum kita tidur malam, mungkin beberapa dari kita ada yang merasa hampa, kehilangan tujuan hidup, atau bahkan kita itu takut dengan masa depan karena adanya ketidakpastian selama pandemi ini. Dan jujur aku sendiri sempat mengalami hal ini, jadi aku bikin video ini. Aku berharap kalian di luar sana yang punya pengalaman serupa selama pandemi ini, kalian bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah, supaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling kasih semangat satu sama lain, dan kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Sebenarnya untuk aku sendiri, ini terjadi pada saat keadaan awal pandemi ini tuh makin parah. Kegiatan perkuliahan yang sebelumnya offline kemudian jadi online semua, bahkan praktikum pun ditiadakan semua, jadi benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali di kampus. Pada awalnya aku mengira, wah asik dong di rumah, pasti akan lebih santai daripada pada saat kita itu melakukan semua kegiatan di kampus. Tapi setelah beberapa saat di rumah aja, perasaan yang tadi awalnya ada kegembiraan karena adanya di rumah aja itu akhirnya hilang total. Dan akhirnya aku tuh merasa, kok gini ya, aku jadi merasa gak produktif sama sekali. Aku bahkan sempat merasa kalau kok aku jadi gak berguna gini. Karena pada saat itu aku bener-bener gak tahu mau ngapain, karena sebelumnya aku itu bener-bener banyak banget kegiatan di kampus, sampai jam kegiatan aku mungkin lebih banyak daripada jam perkuliahan aku. Tapi setelah di rumah aja dan semuanya jadi online, otomatis kegiatan-kegiatan di kampus tadi itu jadi stop semua, nggak ada kegiatan sama sekali, dan akhirnya di rumah aja, cuman ikut kelas online aja. Dan setelah aku merasa seperti itu, akhirnya aku tuh ingin lebih produktif, aku ingin menghabiskan waktu luangku yang sekarang banyak banget di rumah itu dengan hal-hal yang lebih positif, sehingga aku akhirnya bikin channel ini, aku bikin YouTube, aku bikin konten untuk share, dan sekaligus untuk mengisi waktu luang. Bisa dibilang karena adanya waktu luang yang sangat banyak lagi, itu adalah salah satu alasan aku memulai bikin channel ini. Jadi waktu itu pertama-tama aku bener-bener pingin menghabiskan semua waktu luangku, sehingga aku berusaha untuk upload setiap hari, aku bikin konten tiap hari. Jadi waktu itu aku syuting setiap hari, aku editing video setiap hari, bahkan sampai
subuh kadang, apalagi sekarang perkuliahan ini kan sedang libur, jadi tiada hari tanpa memikirkan konten apa yang akan aku buat selanjutnya. Tetapi meskipun sebagian besar waktuku itu udah aku pakai untuk memikirkan beberapa hal positif lainnya juga, aku tuh masih merasa enggak, aku masih kurang. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Aku harus ini, aku harus itu. Dan aku juga masih merasa aku masih kurang berguna untuk orang-orang di sekelilingku atau bahkan keluarga aku sendiri. Setelah itu, aku tetap memaksakan diri aku sendiri itu untuk bekerja lebih keras, untuk aku itu bikin sesuatu yang lebih positif di waktu luangku, sampai aku tuh bisa dibilang nggak punya waktu untuk diri aku sendiri. Jadi waktu itu aku nggak sempat refreshing sama sekali, entah itu cuma nonton film atau bahkan untuk me time untuk diri aku sendiri. Aku tuh bener-bener nggak ada waktu seperti itu. Dan sampai akhirnya aku ada di satu titik di mana waktu itu aku mau tidur malam dan aku tuh merasa hampa. Aku merasa, apa benar ini yang aku lakukan? Apa ini akan berguna? Dan aku bahkan sempat sejenak kehilangan arah tujuan hidupku tuh sebenarnya aku mau kayak gimana sih sama hidupku. Kemudian aku juga akhirnya takut sama masa depan karena aku merasa di tengah pandemi itu nggak ada yang jelas dan nggak ada yang tahu akan gimana ke depannya nanti. Sampai-sampai ada suatu hari aku tuh bener-bener stres, aku nggak mood ngapa-ngapain, aku juga nggak syuting, aku juga nggak editing, bahkan untuk makan pun aku udah nggak kerasa lapar. Aku bahkan rasanya tuh cuma ingin rebahan aja dan tidur seharian dan doing nothing at all. Dan jujur waktu itu aku takut banget karena aku tuh benar-benar gak tahu hidupku ini akan seperti apa nantinya. Kemudian aku ini juga gak tahu mau ngapain. Dan itu semua tuh membuat aku tuh makin stres dan memperburuk keadaanku sendiri. Sampai pada suatu hari pada saat aku itu ikut ibadah, dan aku merasa kalau apa yang dibahas pada ibadah hari itu cocok banget sama apa yang aku alami pada saat itu. Dan akhirnya aku tuh lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Dan setelah itu aku bener-bener ambil waktu untuk diri aku sendiri. Jadi aku tuh seperti riset pikiran aku dan menata ulang pikiran aku, dan akhirnya kondisi aku jadi lebih membaik. Dan selama aku mengambil waktu untuk diri aku sendiri, aku akhirnya menemukan beberapa hal yang aku akan share ke kalian karena menurutku ini ngaruh banget di kesehatan mental aku pada saat itu. Yang pertama dan yang terpenting, kita harus dekatkan diri pada Tuhan karena kita sebagai manusia itu terbatas banget dan kita itu gak ada yang tahu masa depan. Jadi berserah aja sama Tuhan dan lakukan yang terbaik untuk diri kalian. Yang kedua, jangan memaksakan diri kalian terlalu parah. Meskipun kadang kita itu butuh sedikit memaksa diri kita untuk melampaui batas sebelumnya untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Cuman menurutku jangan lupa untuk ambil waktu untuk diri kalian sendiri, untuk kalian refreshing. Jangan sampai kalian itu memaksakan diri kalian itu melampaui batas jenuh kalian, karena itu akan buruk juga untuk kesehatan kalian dan itu akan buruk juga untuk kelangsungan produktivitas kalian. Dan mungkin ada juga beberapa dari kalian yang takut sama COVID-19, ya memang kita semua ada ketakutan akan hal itu. Cuman jangan takut berlebihan, karena semua yang berlebihan kita tahu itu nggak baik. Jadi selama kita jaga daya tahan tubuh kita jaga kesehatan kita, dan kita ikut anjuran pemerintah, yaitu pakai masker, ataupun jaga jarak, tetap social distancing, dan lain-lain, aku rasa itu nggak akan jadi masalah untuk kalian tetap berkarya meskipun di tengah pandemi ini. Dan selanjutnya, menurutku kita itu bisa lebih produktif selama kita di rumah, karena yang pertama, rumah itu merupakan salah satu zona nyaman kita karena kita bahkan bisa beristirahat di situ. Dengan catatan kita harus tetap positif akan keadaan yang kita alami. Karena kalau kita misal nggak bisa positif, kita nggak bisa optimis dengan keadaan yang sekarang kita sedang alami, itu malah akan berpengaruh buruk di masa depan kita dan bahkan kesehatan mental kita, dan kita malah nggak bisa jadi produktif sama sekali pada saat di masa pandemi ini. Padahal seperti yang kita tahu, kita ini sama sekali nggak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Kita juga nggak ada yang tahu dengan kelanjutan setelah pandemi ini akan kayak gimana. Jadi jangan terlalu fokus dengan keadaan yang ada di depan kalian pada saat ini. Karena aku yakin kalian semua pasti punya talenta, dan itu tadi bisa kalian kembangkan menjadi sesuatu yang
positif di tengah pandemi ini. Karena aku yakin bila ada satu jalan tertutup di depan kita, pasti ada jalan lain yang terbuka untuk kita lewati. Aku yakin kita semua pasti bisa kok melewati ini, karena pasti ada sisi positif dari suatu kejadian yang sedang terjadi. Mungkin aja di tengah pandemi ini kita tuh jadi makin bisa tahu potensi diri kita tuh sebenarnya apa sih. Karena seperti yang kita tahu, manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang hebat. Karena kita tuh punya kemampuan untuk berpikir dan menganalisa suatu kejadian serta mencari jalan keluarnya. Apalagi kalau misal kita itu dihadapkan dengan yang namanya kepepet. Sebagai salah satu contoh, mungkin ini bukan rahasia lagi, dan ini mungkin menjadi salah satu masalah terbesar yang membuat orang tuh banyak kepikiran dengan hal ini, yaitu banyaknya kasus PHK ataupun pegawai-pegawai yang sebelumnya bekerja dan akhirnya dirumahkan atau bahkan nggak mendapatkan gaji secara penuh, sehingga banyak kebutuhan yang terganggu. Karena manusia akan memiliki kecenderungan untuk bertahan hidup, otomatis dia itu pasti akan berpikir gimana ya caranya untuk melewati krisis ini, atau mungkin dia akan berpikir apa ya yang aku bisa supaya aku tuh setidaknya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan adanya masalah ini. Sebagai contoh, misal kalian bisa menjahit. Oh, dengan adanya aku bisa menjahit, apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan dengan kemampuanku untuk menjahit ini tadi untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Oh, karena sekarang banyak yang membutuhkan masker, aku akan membuat masker dan kemudian aku akan menjualnya. Dari situ pasti kita akan mendapatkan penghasilan tambahan, setidaknya untuk bertahan selama masa pandemi ini. Contoh lain, misal kita bisa memasak, kita juga bisa membuat masakan dan kemudian dijadikan beku atau yang kita kenal dengan frozen food, dan kemudian dipasarkan secara online. Kemudian kita juga akan mendapatkan penghasilan tambahan selama masa pandemi. Aku akan buat satu video khusus mengenai beberapa rekomendasi kegiatan yang produktif selama masa pandemi ini. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan bell notification untuk dapat pemberitahuan setiap kali aku upload video. Oh iya, tadi aku kelupaan, sebenarnya ada satu lagi yang menurutku nggak kalah penting dari semuanya. Itu adalah love yourself, jadi cintai diri kalian. Jangan merasa kalau kalian selalu kurang atau kalian itu nggak bisa apa-apa. Karena aku yakin kalian pasti punya kelebihan yang bisa kalian andalkan, dan itu berbeda dengan orang-orang lainnya. Karena semua orang diciptakan secara unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin kalau kalian sama sekali nggak punya kelebihan. Dan waktu itu aku juga banyak banget dengerin lagu-lagu penyemangat, lagu-lagu yang membuat kita tuh lebih mencintai diri kita sendiri dan menyadarkan kita kalau kita sebenarnya nggak perlu terlalu memperhatikan omongan negatif dari orang lain, karena itu juga bisa berakibat buruk untuk mental health kalian. Dan lagu itu juga akan mengingatkan kalian untuk selalu love yourself, karena aku rasa love yourself itu juga merupakan salah satu hal terpenting selama masa pandemi ini. Salah satu lagu yang sering aku dengerin itu adalah lagunya Taeyeon, jadi dia itu solois dari Korea. Judulnya adalah Dear Me, dan aku sempat cover lagu itu, jadi please check it out my video. Aku akan kasih linknya di sini, atau kalau nggak gitu di description box. Aku harap video itu juga bisa menjadi kekuatan untuk kalian, seperti lagu itu juga menguatkan aku selama aku kena mental breakdown. Aku yakin dan berharap kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap positif, tetap stay strong, dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa untuk share video ini, karena share is caring. Thank you guys for watching, dan I'll see you guys in my next video. Bye!